Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felita Delvina dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia berdasarkan pandangan saya. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan yaitu kita rentan merasakan sakit kepala, mata kita juga akan merasakan lelah dan akhirnya kesehatan mata jadi memburuk. Kita juga akan merasakan pegal di beberapa bagian tubuh kita seperti leher, punggung, pergelangan tangan, dan juga jari-jari tangan. Gadget tidak hanya menyerang kesehatan fisik, tetapi bermain gadget secara berlebihan juga dapat menyerang kesehatan mental kita. Bermain gadget membuat kita kecanduan gadget dan itu akan mempengaruhi perubahan emosional dan kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan itu dapat berupa bermain game secara terus-menerus dan lupa waktu. Itu membuat seseorang merasakan lelah, namun seseorang itu enggan untuk berhenti bermain gadget. Dan itu malah akan membuat mata seorang itu menjadi lelah dan kesehatan matanya juga mungkin akan menurun. Tanpa disadari pula, jika sosial media ini juga dapat memicu seseorang untuk merasa terganggu pada kesehatan mentalnya. Maksud saya, di sosial media itu kan banyak yang menggunakannya ya. Jadi nanti ada orang yang posting tentang kebahagiaan hidup dia atau pencapaian dia di akun sosial medianya, terus dilihat dengan kita yang sedang merasakan banyak masalah, terus kita merasa iri atas kebahagiaan yang dialami oleh si orang yang memposting kebahagiaannya tadi. Terus kita juga akan merasakan insecure yang berlebihan terhadap pencapaian yang dicapai oleh orang lain. Dan juga kita akan merasakan hidup itu terasa tidak adil dan kita kayak dan begitu pula permasalahan sosial media lainnya yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Kayak masih ada sebenarnya contoh yang lain. Tapi kita juga sebagai pengguna sosial media pasti kita juga merasakan hal yang sama. Tanpa disadari juga ternyata bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kinerja otak kita jadi menurun. Kita akan merasakan malas dan lelah untuk melakukan sesuatu. Hal itu justru malah membuat kita hidup tidak sehat. Solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan sebenarnya itu kita harus menanamkan niat terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Niat untuk berubah, niat untuk mengurangi penggunaan gadget. Karena apa? Karena kita yang sudah kecanduan gadget ini akan sulit untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Kita akan sulit untuk lepas dari gadget kita. Kita akan sulit untuk meninggalkan sesuatu yang ada di gadget kita. Jadi kita harus benar-benar menanamkan niat pada diri sendiri untuk mengurangi penggunaan gadget. Misalnya kayak aku benar-benar niat nih untuk mengurangi penggunaan gadget. Aku besok nggak usah besok, harusnya sekarang sih sebenarnya, harusnya sekarang, itu contoh aja. Harusnya sekarang aku mau ini deh, aku mau ngerjain ini,
Terus kita bikin nih to-do list, sudah niat banget tuh, udah niat banget kita bikin to-do list apa aja yang harus kita lakukan di pagi sampai malam harinya. Akhirnya dengan to-do list itu semuanya kita kerjakan dan time management kita di sana sukses, dan akhirnya itulah yang membuat penggunaan gadget secara berlebihan akan berkurang dalam kehidupan kita, dan itu akan membuat beberapa dampak negatif terhadap kesehatan atas penggunaan gadget secara berlebihan tadi juga akan berkurang, seperti kelelahan, mata yang lelah karena keseringan bermain gadget, sakit kepala, terus badan yang pegal-pegal, itu juga akan berkurang, setidaknya akan berkurang. Dan juga jika kita melepas gadget kita, itu rasanya kan beda, kayak yang awalnya jadi murung, suram, jadi kita merasakan luasnya dunia, jadi kita merasakan kayak bahagia. Terus jangan lupa misalnya gadgetku untuk pekerjaan gitu ya, jangan lupa untuk minum vitamin mata agar matanya tetap sehat. Saya rasa cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.